Di video ini kita akan membahas tentang mata batin, perjalanan spiritual yang mendalam, secara terperinci. Simak video ini sampai selesai, semoga kita semua tercerahkan. Dalam perjalanan hidup ini, tidak semua orang diberikan anugerah untuk melihat lebih dalam. Melihat apa yang tak kasat mata, merasakan kehadiran, dan memahami makna di balik setiap kejadian. Mata batin adalah jendela ruhani yang perlahan akan terbuka saat jiwa seseorang dipanggil menuju jalan yang lebih tinggi. Ciri-ciri mata batinmu mulai terbuka. Ada beberapa tanda saat mata batin seseorang mulai terbuka. Dan jika kau merasakannya, bersiaplah, sebab jiwamu sedang dipanggil. 1. Sering merasakan firasat kuat, kau sering tahu sesuatu sebelum itu terjadi. Ini bukan sekadar perasaan biasa, melainkan sebuah isyarat halus dari alam bawah sadar atau dari dimensi spiritual yang mencoba memperingatkan atau memberi pesan kepada jiwa tersebut. Apa yang dirasakan? Biasanya, seseorang akan merasakan kecemasan tanpa sebab yang jelas. Tiba-tiba hati terasa gelisah, pikiran menjadi tidak tenang, meski keadaan sekitar tampak baik-baik saja. Perasaan akan terjadi sesuatu. Ada perasaan mendalam bahwa sebuah peristiwa akan terjadi, baik itu sesuatu yang menyenangkan atau bahkan musibah. Dada terasa berat atau sesak tanpa alasan logis. Hal ini sering terjadi sesaat sebelum sebuah kejadian penting atau saat berada di tempat yang energinya tidak baik. Munculnya pikiran tentang seseorang, lalu orang itu menghubungi atau terjadi sesuatu padanya. Seperti tiba-tiba teringat seseorang yang sudah lama tidak ditemui, lalu beberapa saat kemudian mendapat kabar tentangnya. Mengapa ini bisa terjadi? Karena saat mata batin terbuka, jalur komunikasi antara alam bawah sadar, jiwa, dan energi semesta menjadi lebih aktif. Jiwa mulai lebih peka terhadap getaran-getaran energi yang memengaruhi masa depan atau peristiwa di sekitar. Tanda-tanda fisik yang menyertai firasat kuat. Bulu kuduk berdiri tiba-tiba. Merinding tanpa sebab. Jantung berdetak lebih cepat. Pandangan terasa kabur sesaat. Rasa ingin menyendiri dan menjauh dari keramaian. Contoh kejadian. Seorang ibu tiba-tiba merasa sangat gelisah saat sedang bekerja. Ia merasa ada sesuatu yang terjadi di rumah. Setelah mencoba menenangkan diri namun tetap tak tenang, ia memutuskan untuk menelepon rumah dan ternyata anaknya mengalami demam tinggi dan kejang. Itu adalah contoh firasat kuat yang berasal dari ikatan batin dan sensitivitas mata batin. Pesan penting, jika kau sering mengalami ini, jangan abaikan. Belajarlah untuk membedakan mana firasat dari ketakutan pikiran dan mana yang memang isyarat dari energi spiritual. Semakin sering kau menyadari, mencatat, dan mengikuti petunjuk itu, kepekaanmu akan semakin terasa. 2. Melihat sosok-sosok bayangan, di malam hari, atau saat kau sendirian. Saat mata batin seseorang mulai aktif, tanpa disadari kemampuan menangkap gelombang energi halus meningkat. Salah satu dampak paling sering terjadi adalah melihat sosok-sosok bayangan yang sesungguhnya berasal dari dimensi lain atau dari sisa-sisa energi makhluk halus di sekitar. Bagaimana biasanya kejadian ini dialami? Biasanya terjadi di sudut mata. Kau seakan melihat sosok gelap lewat sekilas di pinggir pandanganmu, namun saat kau menoleh, sosok itu hilang. Kadang muncul di cermin, belakang pintu, atau pojok ruangan. Sosok ini bisa berupa bayangan manusia, siluet gelap tanpa wajah, atau hanya bentuk hitam samar yang bergerak. Ada juga yang melihatnya melintas cepat di lorong atau di tempat sepi saat malam tiba. Mengapa ini terjadi? Karena saat mata batin terbuka, kemampuan membaca getaran dimensi lain meningkat. Alam ini sejatinya bersisian dengan alam gaib. Hanya saja, frekuensinya berbeda. Ketika mata batin aktif, frekuensi pandanganmu sesekali bisa bersinggungan dengan mereka. Ciri khas sosok bayangan itu tidak memiliki detail wajah. Berwarna hitam pekat atau abu-abu gelap. Pergerakannya cepat, kadang hanya terlihat sekejap. Menghilang saat diperhatikan langsung. Terkadang diikuti hawa dingin atau bulu kuduk merinding. Apa maknanya?
Kemunculan sosok-sosok bayangan ini bisa bermakna dua hal. 1. Energi makhluk halus yang hanya lewat atau menetap di lokasi tertentu. 2. Ujian bagi jiwa terpilih agar tidak mudah takut dan tetap fokus menyeimbangkan batinnya. Hal yang perlu diingat, jangan langsung panik atau takut berlebihan. Mereka hadir karena energimu mulai bisa menangkap keberadaan mereka, bukan karena ingin mencelakakan. Biasanya, seiring dengan kemampuanmu mengontrol rasa takut dan ketenangan batin, kehadiran mereka akan makin jarang atau hanya terlihat jika memang diperlukan. Tanda-tanda yang menyertai saat melihat sosok bayangan. Suhu udara mendadak dingin di sekitar. Dada terasa berat, bulu kuduk berdiri, perasaan seakan diawasi. Suasana ruangan berubah senyap. Contoh kejadian, seorang wanita pernah bercerita, saat sedang berjalan di koridor rumahnya menjelang subuh, ia melihat bayangan hitam melintas di ruang tamu. Ia pikir itu suaminya, tapi saat dicek, ternyata suaminya masih tertidur di kamar. Setelah itu, ia mulai sering merasakan kehadiran makhluk lain dan menyadari bahwa dirinya memiliki mata batin yang terbuka. Pesan penting, jika kamu mengalami hal ini, jangan anggap sebagai kutukan atau hal menakutkan. Justru itu tanda bahwa jiwamu dipersiapkan untuk lebih peka, lebih waspada, dan lebih kuat menghadapi berbagai realita yang tak semua orang bisa lihat. Tips: selalu bersihkan ruangan dengan doa, zikir, atau meditasi positif. Jaga ketenangan hati dan jangan mudah panik. Karena ketenangan batin adalah perisai terkuat dalam menghadapi makhluk-makhluk tak kasat mata. 3. Mimpi-mimpi aneh dan bertemu sosok tak dikenal, kau bermimpi seakan berada di tempat asing. Ketika mata batin seseorang mulai aktif, alam bawah sadar menjadi lebih mudah terhubung dengan alam ruhani saat tidur. Di saat tubuh fisik terlelap, jiwa menjadi lebih bebas untuk menjelajahi dimensi-dimensi yang tak kasat mata. Dan di momen inilah, mimpi-mimpi aneh mulai datang. Bagaimana ciri-ciri mimpi ini? Terasa sangat nyata, kau bisa mengingat detail tempat, warna, suasana, bahkan perasaan di dalam mimpi itu meskipun sudah terbangun. Berada di tempat asing yang belum pernah dilihat sebelumnya, tapi terasa akrab. Seperti memasuki hutan berkabut, gua gelap, istana tua, atau area kosong yang tak dikenal. Bertemu sosok misterius, biasanya berupa orang tua berjubah, wanita berpakaian putih, anak kecil, atau makhluk aneh yang seolah-olah ingin menyampaikan sesuatu. Mimpi berulang di tempat atau suasana yang sama. Meski berbeda malam, kau seakan kembali ke mimpi itu, melanjutkan cerita yang sebelumnya terpotong. Mengapa ini terjadi? Saat mata batin terbuka, alam bawah sadar mulai menerima sinyal dari alam ruhani, entah berupa peringatan, pesan, atau ajakan untuk mengenali potensi spiritual dalam diri. Mimpi menjadi media komunikasi paling aman antara jiwa manusia dengan dimensi gaib. Jenis-jenis sosok tak dikenal dalam mimpi. 1. Sosok pembimbing, khodam positif. Biasanya berupa orang tua bijaksana, wanita suci, atau sesosok manusia berwajah tenang. Mereka muncul memberi pesan nasihat, peringatan, atau petunjuk jalan hidup. 2. Sosok pengganggu, makhluk astral negatif. Berwujud makhluk menyeramkan, hitam, atau wajah buruk yang mencoba menakut-nakuti. Biasanya ini ujian keteguhan batin saat kemampuanmu mulai aktif. 3. Sosok tanpa wajah. Sosok manusia tanpa detail wajah yang hanya diam atau mengamati. Ini simbol bahwa ada makhluk yang memperhatikan dan menunggu kesiapanmu. Tanda-tanda fisik setelah mengalami mimpi ini. Terbangun dengan tubuh lelah, nafas berat saat bangun tidur. Masih bisa merasakan suasana mimpi meski sudah terjaga. Kadang disertai suara samar atau rasa kehadiran sesuatu di ruangan. Apa maknanya? Mimpi-mimpi ini bukan sekadar bunga tidur, tapi sebuah isyarat bahwa jiwamu tengah dipersiapkan untuk memasuki dimensi spiritual yang lebih dalam. Kau sedang diingatkan bahwa tugas hidupmu bukan sekadar urusan dunia, tapi ada hal-hal besar yang harus dipahami dan dijalani. Contoh kejadian, seorang pria pernah bermimpi bertemu seorang lelaki tua berjubah putih di sebuah padang rumput. Lelaki itu hanya berkata, "Waktumu hampir tiba, bersiaplah." Setelah mimpi itu, pria tersebut sering merasakan keanehan di sekitarnya,
termasuk firasat kuat dan pertemuan dengan sosok-sosok bayangan. Hingga akhirnya ia menyadari bahwa mata batinnya benar-benar telah terbuka. Pesan penting, jangan abaikan mimpi-mimpi seperti ini. Catatlah pesan, simbol, atau perasaan yang kau alami dalam mimpi itu. Karena bisa jadi itu adalah petunjuk penting untuk langkah hidupmu ke depan. Tips: sebelum tidur, biasakan menenangkan pikiran, berdoa sesuai keyakinan, dan niatkan agar hanya hal-hal baik yang boleh mendekat dalam mimpimu. Sebab saat mata batin terbuka, mimpi bisa menjadi pintu komunikasi antara dunia nyata dan dunia gaib. 4. Mudah menangkap energi sekitar, kau bisa merasakan aura orang lain. Ketika mata batin mulai terbuka, seseorang akan menjadi lebih peka terhadap energi yang terpancar dari orang lain. Setiap manusia memiliki aura, yaitu medan energi halus yang memancar dari tubuhnya. Aura ini memuat emosi, niat, kondisi jiwa, dan vibrasi seseorang, dan saat sensitivitas batin meningkat, kamu akan mulai mampu merasakannya. Bagaimana biasanya pengalaman ini terjadi? Saat bertemu orang baru, langsung merasakan suasana hati orang itu, entah mereka sedang sedih, marah, cemas, atau bahagia, meskipun raut wajahnya biasa saja. Merasakan ketidaknyamanan saat berada di dekat seseorang yang energinya negatif, tanpa alasan logis. Seolah-olah tubuhmu menolak untuk dekat dengannya. Tiba-tiba merasa nyaman dan tenang saat duduk di samping orang yang memiliki energi positif, meski kalian belum berbicara apapun. Kadang bisa merasakan getaran aneh dari orang yang menyimpan niat buruk atau kepura-puraan. Mengapa ini bisa terjadi? Karena saat mata batin terbuka, indera batinmu aktif membaca getaran energi di sekitar. Setiap orang memancarkan aura sesuai kondisi batin dan pikirannya. Semakin kuat niat atau perasaan seseorang, semakin mudah auranya terbaca oleh jiwa-jiwa yang sensitif. Ciri-ciri fisik saat merasakan aura seseorang. Dada terasa hangat atau dingin tiba-tiba. Bulu kuduk berdiri tanpa sebab. Ada rasa tidak nyaman di perut, good feeling, saat di dekat orang yang membawa energi buruk. Kepala terasa ringan atau berat, tergantung aura lawan bicara. Nafas menjadi berat atau enteng, sesuai energi sekitar. Tipe-tipe aura yang bisa dirasakan. 1. Aura terang dan hangat, biasanya dari orang yang hatinya tulus, penuh kasih sayang, dan jujur. Saat di dekatnya, hati terasa ringan dan tenang. 2. Aura gelap dan berat, muncul dari orang yang menyimpan dendam, niat buruk, iri hati, atau kebencian. Saat di dekatnya, dada terasa sesak, kepala pusing, atau hati gelisah. 3. Aura kosong. Ada orang-orang yang seakan tidak memancarkan apapun. Biasanya mereka sedang dalam kondisi kehilangan arah hidup, putus asa, atau jauh dari energi spiritual. 4. Aura kuat dan panas. Terkadang, ada orang dengan energi sangat kuat, bisa positif atau negatif. Biasanya membuat tubuh lain merinding atau tubuhmu terasa ditekan saat berada di dekatnya. Contoh kejadian, seorang pria bercerita, saat bertemu klien baru yang tampak ramah, dadanya terasa berat dan perutnya tidak enak. Meski wajah klien itu terus tersenyum, ada rasa tak nyaman yang tak bisa dijelaskan. Ternyata, beberapa hari kemudian, terungkap bahwa klien itu hendak menipunya. Itulah contoh kemampuan membaca aura yang muncul saat mata batin terbuka. Apa maknanya? Kondisi ini adalah bentuk anugerah sekaligus tanggung jawab. Kau diminta lebih bijak dalam menyikapi orang lain, tidak langsung percaya hanya pada kata-kata dan sikap lahiriah. Belajarlah mempercayai sinyal hati dan getaran energi yang kau rasakan. Tips mengendalikan kemampuan ini. Biasakan menenangkan diri di tempat sepi setelah bertemu banyak orang. Lakukan meditasi atau zikir untuk menjaga keseimbangan energi batin. Jangan terlalu larut dalam aura negatif, segera lepaskan dengan menarik nafas panjang dan menghembuskan perlahan. Selalu niatkan dalam hati untuk hanya menerima energi positif dan menolak energi buruk. Pesan penting, jika kamu mulai merasakan hal ini, itu tanda bahwa jiwamu dipersiapkan untuk lebih bijak dan peka dalam kehidupan sosial maupun spiritual. Manfaatkan kepekaan ini untuk kebaikan, bukan untuk menghakimi. 5. Suara batin yang kuat, ada suara di dalam dirimu.
yang terus membimbing, mengarahkan ke jalan yang kadang tak kau pahami logikanya. Saat mata batin terbuka, bukan hanya penglihatan dan perasaan yang menjadi peka, tapi juga suara batin. Ini bukan suara fisik yang terdengar oleh telinga, melainkan bisikan halus dalam hati yang terasa sangat jelas, tegas, dan seringkali lebih tepat dibandingkan logika. Bagaimana biasanya pengalaman ini terjadi? Tiba-tiba muncul bisikan dalam hati saat menghadapi pilihan penting. Misalnya, jangan ambil jalan itu. Tunda dulu rencana ini. Percayalah, dia tulus. Saat ingin melakukan sesuatu, muncul rasa keraguan tanpa sebab, diiringi suara batin yang mendorong atau menahan. Kadang suara batin muncul tanpa diminta, memberi peringatan, petunjuk, atau sekadar mengingatkan tentang sesuatu yang akan terjadi. Muncul perasaan kuat untuk menghindari seseorang atau suatu tempat, meskipun secara logika semuanya tampak baik-baik saja. Mengapa ini terjadi? Karena saat mata batin terbuka, jalur komunikasi antara jiwa dengan kesadaran spiritual tertinggi dalam dirimu mulai aktif. Suara batin ini adalah getaran energi ilahiyah, atau bisa juga pesan dari malaikat penjaga atau khodam positif yang senantiasa membimbing manusia melalui intuisi. Semakin sering kamu peka dan mematuhi suara batin itu, semakin kuat ia terasa. Ciri-ciri suara batin yang kuat datang tiba-tiba, tanpa dipikirkan sebelumnya. Sering lebih akurat daripada prediksi logika. Disertai getaran hati yang kuat, rasa tenang jika diikuti, atau gelisah jika diabaikan. Biasanya singkat, jelas, dan tidak bertele-tele. Tidak menyesatkan atau merugikan diri sendiri dan orang lain. Contoh kejadian, seorang wanita hendak bepergian ke luar kota. Di tengah perjalanan menuju terminal, tiba-tiba muncul suara dalam hatinya, jangan berangkat hari ini. Ia merasa ragu tapi akhirnya memutuskan untuk membatalkan perjalanan. Keesokan harinya, kabar kecelakaan terjadi di jalur bus yang seharusnya ia naiki. Inilah salah satu contoh nyata suara batin yang menyelamatkan. Apa maknanya? Suara batin yang kuat adalah alat komunikasi alam bawah sadar dengan dimensi spiritual, memberimu petunjuk agar tetap berada di jalan yang benar, menghindari bahaya, atau mengambil keputusan terbaik dalam hidup. Kemampuan ini adalah anugerah sekaligus tanda bahwa jiwamu termasuk jiwa pilihan, karena tidak semua orang bisa memilikinya. Hanya jiwa-jiwa yang bersih, kuat, dan mulai memasuki tingkat kesadaran tinggi yang bisa merasakannya. Tips agar suara batin semakin kuat dan jernih. Rutin melakukan meditasi atau zikir untuk menenangkan pikiran. Hindari terlalu banyak pikiran negatif dan emosi berlebihan, karena bisa mengganggu kejernihan suara batin. Selalu dengarkan suara hati sebelum mengambil keputusan penting. Belajar membedakan mana suara batin sejati, mana bisikan ego atau ketakutan diri sendiri. Ingat, suara batin sejati selalu membawa ketenangan, tidak menyesatkan, dan bertujuan baik. Pesan penting, jika kamu mulai merasakan suara batin yang kuat, itu artinya alam semesta mulai menjalin hubungan batiniah dengan jiwamu. Jangan abaikan, latih dan gunakan sebaik mungkin sebagai kompas kehidupan. Kadang, suara batin itu bisa lebih menyelamatkan daripada nasihat manusia. Selanjutnya pembahasan mendalam ujian jiwa terpilih saat mata batin mulai terbuka, yaitu, rasa sepi dan terasing, didatangi makhluk halus tak kasat mata, dan ujian emosi dan ketenangan. Berikut penjelasannya. Rasa sepi dan terasing. Ketika mata batin seseorang mulai terbuka, seringkali muncul perasaan sepi di tengah keramaian dan terasing dari lingkungan sekitar. Meskipun dikelilingi orang-orang yang akrab, tetap ada bagian dalam hati yang merasa kosong dan tidak terhubung. Kondisi ini wajar terjadi, karena jiwa sedang mengalami peralihan frekuensi energi menuju kesadaran yang lebih tinggi. Bagaimana biasanya pengalaman ini terjadi? Merasa hampa dan tidak terhubung, meski sedang berkumpul bersama keluarga atau teman-teman. Tidak lagi tertarik dengan obrolan sehari-hari yang dangkal. Hal-hal yang dulu seru, sekarang terasa membosankan. Lebih senang menyendiri, merenung, atau menghabiskan waktu di tempat sepi. Kadang muncul pertanyaan dalam diri, kenapa aku merasa beda sendiri? Atau, kenapa rasanya aku nggak nyambung dengan orang lain? Merasa lebih nyaman dengan alam, hewan, atau suasana sunyi ketimbang keramaian.
Mengapa ini terjadi? Karena saat mata batin mulai aktif, frekuensi energi jiwamu meningkat, sementara lingkungan sekitar dan orang-orang di sekitarmu masih berjalan pada frekuensi yang lama. Akibatnya, kamu merasa tidak cocok dan tidak seirama dengan mereka. Secara spiritual, ini adalah fase isolasi jiwa, di mana alam semesta ingin membawamu lebih dekat pada dirimu sendiri dan Sang Pencipta, sebelum kamu bisa terhubung lagi dengan dunia luar dalam versi dirimu yang lebih matang. Ciri-ciri fisik dan batin saat fase ini. Hati sering terasa kosong, walau tidak sedang ada masalah. Lebih sensitif terhadap perkataan orang lain. Sering termenung tanpa sebab, tertarik mencari makna hidup, tujuan eksistensi, dan hal-hal spiritual. Kadang merasa seolah bukan berasal dari sini, atau seperti jiwa yang tersesat di dunia. Apa maknanya? Perasaan sepi dan terasing adalah panggilan jiwa untuk kembali ke jalan spiritualnya. Alam semesta sedang mengajakmu mengenal dirimu yang sejati, membersihkan batin dari kebisingan dunia, dan menyiapkan mental spiritualmu sebelum menerima kemampuan yang lebih besar. Fase ini juga sering disebut Dark Night of the Soul, yaitu malam panjang bagi jiwa sebelum menemukan terang. Di titik ini, banyak jiwa terpilih mengalami perasaan paling hampa, namun justru saat itulah pintu-pintu kesadaran spiritual mulai terbuka. Contoh kejadian, seorang pria bercerita, dulu ia suka nongkrong bersama teman-temannya, senang ikut keramaian, dan aktif di media sosial. Tapi sejak mengalami beberapa mimpi aneh dan merasakan hal-hal ganjil, ia mulai merasa tidak nyaman di keramaian. Semua obrolan terasa kosong, dan hatinya hanya ingin sendiri, mendengarkan suara hati, dan membaca hal-hal tentang alam ruhani. Setelah ia menerima dan mengikuti proses ini, perlahan ia menemukan ketenangan batin yang selama ini tidak pernah ia rasakan. Bagaimana cara menyikapinya? Jangan melawan rasa sepi itu. Terima dan jalani, karena ini bagian penting dari prosesmu. Gunakan momen ini untuk lebih mengenal dirimu sendiri dan menyusun ulang tujuan hidup. Perbanyak kontak dengan alam, karena energi alam mampu menenangkan jiwa yang gelisah. Lakukan meditasi, zikir, atau aktivitas spiritual sesuai keyakinanmu. Hindari memaksakan diri berbaur dengan lingkungan yang tidak sefrekuensi, karena hanya akan menambah rasa terasing. Pesan penting, jangan takut dengan kesepian. Kadang, alam semesta akan menjauhkanmu dari orang-orang dan keramaian, agar kau bisa berbicara dengan hatimu sendiri, mengenal jati dirimu yang sesungguhnya, dan mendengarkan panggilan dari dunia spiritual. Selanjutnya, didatangi makhluk halus. Salah satu fase yang sering dialami jiwa-jiwa terpilih saat mata batin mulai terbuka. Ini adalah kejadian yang paling sering membuat seseorang merasa takut sekaligus penasaran, karena batas antara dunia nyata dan dimensi gaib mulai samar. Didatangi makhluk halus. Ketika mata batin seseorang mulai aktif, frekuensi energinya berubah dan menjadi lebih mudah terdeteksi oleh entitas dari dimensi lain. Makhluk halus atau roh halus ini bisa berasal dari berbagai jenis, arwah penasaran, khodam, jin, atau energi spiritual lainnya yang memang tinggal berdampingan di sekitar kita. Bagaimana biasanya pengalaman ini terjadi? Merasa ada yang memperhatikan, terutama saat sendiri atau di tempat sepi. Mendengar suara-suara aneh seperti bisikan, langkah kaki, suara benda bergeser, atau panggilan samar. Melihat bayangan sekilas di sudut mata, seperti sosok hitam, kabut putih, atau sosok samar. Mendadak bulu kuduk berdiri dan tubuh merinding, terutama di area tertentu yang energinya kuat. Saat tidur, mengalami mimpi bertemu sosok-sosok aneh yang seolah terasa sangat nyata, bahkan hingga terbawa ke alam sadar. Mengapa ini terjadi? Karena saat mata batin mulai terbuka, getaran energimu meningkat, dan ini menarik perhatian makhluk-makhluk dari dimensi lain. Ada yang datang hanya lewat, ada yang penasaran, ada yang ingin berinteraksi, dan ada pula yang ingin menguji mental spiritualmu. Dalam banyak kepercayaan spiritual, makhluk halus memang mampu merasakan jiwa manusia yang sedang memasuki tahap spiritual tinggi. Mereka bisa merasakan aura terang yang terpancar, sehingga tertarik mendekat. Ciri-ciri kehadiran makhluk halus. Suasana ruangan tiba-tiba terasa lebih dingin atau pengap. Ada aroma aneh, wangi bunga, bau anyir, atau wangi menyan. Suara-suara samar yang tak bisa dijelaskan logika. Perubahan perilaku hewan peliharaan, anjing menggonggong tanpa sebab, kucing menatap kosong.
Tiba-tiba merasa berat di pundak atau bagian tubuh tertentu. Jenis-jenis makhluk halus yang biasa datang. 1. Arwah penasaran. Biasanya berupa bayangan putih atau hitam, datang karena ingin menyampaikan pesan atau sekadar numpang lewat. 2. Jin atau makhluk gaib, bisa positif atau negatif. Jin positif biasanya menjaga tempat-tempat tertentu, sedangkan jin negatif bisa datang untuk mengganggu mental. 3. Khodam leluhur, biasanya hadir dalam mimpi atau perasaan, membawa pesan atau peringatan untuk keturunan. 4. Makhluk gaib liar, biasanya suka dengan energi manusia yang sedang kuat atau bergetar tinggi. Contoh kejadian, seorang pemuda bercerita, sejak sering bermeditasi dan membersihkan batin, ia mulai mengalami kejadian aneh. Di malam-malam tertentu, lampu kamar berkedip sendiri, suara ketukan pintu tanpa ada orang, dan aroma bunga melati tercium kuat. Bahkan ia pernah terbangun karena merasa ada sosok wanita tua berdiri di sudut kamar, meskipun saat dicek tidak ada siapa-siapa. Apa maknanya? Kejadian ini adalah bagian dari proses pembelajaran batin dan ujian mental. Semakin kuat batinmu, semakin tenang pula kamu menghadapi gangguan atau kehadiran makhluk halus. Makhluk halus tidak selalu berbahaya. Ada yang hanya lewat, ada yang penasaran, ada pula yang ingin menyampaikan pesan. Jika kamu mengalami hal ini, anggap sebagai proses wajar dalam perjalanan spiritual. Jangan panik, tapi tetap waspada. Pelajari cara membentengi diri, menjaga kebersihan batin, dan memperkuat energi positif di sekitarmu. Cara menyikapinya, jangan terlalu takut atau marah, karena energi ketakutan justru menarik entitas negatif. Bacakan doa-doa perlindungan sesuai keyakinanmu. Gunakan media penetral energi seperti garam kasar, tanaman bidara, atau air suci. Perbanyak zikir, meditasi, atau afirmasi positif untuk memperkuat aura. Bila terlalu sering mengganggu, lakukan pembersihan energi di ruangan atau rumah. Pesan penting, ingat, tidak semua makhluk halus berbahaya. Beberapa hanya sekadar lewat atau tertarik karena energi spiritualmu yang mulai terang. Sikapi dengan tenang, jangan berlebihan dalam ketakutan atau kepercayaan. Gunakan kemampuan mata batinmu untuk hal-hal positif, bukan untuk sekadar berburu makhluk gaib. Berikutnya, penjelasan terperinci tentang ujian emosi dan ketenangan. Karena ini juga bagian penting dari proses yang dialami oleh jiwa-jiwa terpilih saat mata batin terbuka dan kesadaran spiritual meningkat. Ujian emosi dan ketenangan. Ketika seseorang mulai mengalami kebangkitan batin atau pembukaan mata batin, alam semesta dan energi spiritual akan menguji kestabilan emosinya. Ini bukan tanpa alasan, sebab semakin terbuka mata batin seseorang, semakin sensitif pula ia terhadap getaran emosi, baik dari dalam dirinya maupun dari orang lain di sekitarnya. Maka dari itu, penting bagi jiwa terpilih untuk mampu menjaga ketenangan batin di tengah guncangan emosi yang tak menentu. Bagaimana biasanya pengalaman ini terjadi? Perubahan emosi yang drastis, misalnya tiba-tiba sedih tanpa sebab, mudah tersinggung, atau marah pada hal kecil. Perasaan hampa dan kehilangan arah, meskipun secara logika semua berjalan baik-baik saja. Sensitif terhadap energi orang lain, sehingga perasaan cepat terpengaruh lingkungan, suasana, atau omongan orang. Muncul perasaan frustrasi, gelisah, atau kecewa pada hal-hal yang sebelumnya tidak terlalu dipedulikan. Kadang terjadi ledakan emosi yang tidak bisa dikendalikan, lalu menyesal setelahnya. Mengapa ini terjadi? Karena saat mata batin terbuka, energi jiwa mulai bersih dari sisa-sisa luka batin, trauma masa lalu, dan beban emosi yang selama ini tersembunyi. Proses pembersihan ini memunculkan segala macam emosi yang dulu ditahan, agar bisa diselesaikan dan dilepaskan. Alam semesta sengaja menguji apakah seseorang mampu tetap tenang, sabar, dan bijak dalam menghadapi berbagai situasi emosional. Selain itu, ujian emosi ini adalah syarat utama agar seseorang layak menerima kemampuan mata batin yang lebih tajam. Karena jika batin belum tenang, kemampuan itu bisa disalahgunakan atau justru membahayakan dirinya sendiri. Ciri-ciri seseorang sedang mengalami ujian emosi. Lebih mudah menangis atau tersentuh hal-hal sederhana. Kadang merasa ingin menyendiri tanpa sebab. Sering merasa lelah mental dan emosional. Mendadak teringat masa lalu yang menyakitkan. Suasana hati sering berubah tanpa alasan logis. Apa maknanya? Ini adalah tanda bahwa jiwamu sedang dalam proses penyembuhan batin.
Alam semesta mengeluarkan semua luka lama, beban emosi, dan ketidakstabilan yang pernah tertanam dalam dirimu. Emosi yang muncul bukan untuk menyiksa, tapi untuk dihadapi, diterima, lalu dilepaskan. Setelah melewati fase ini, biasanya seseorang akan menjadi jauh lebih tenang, bijaksana, dan tidak mudah terpengaruh oleh situasi sekitar. Contoh kejadian, seorang wanita bercerita, setelah rutin bermeditasi dan membersihkan batin, ia mengalami fase di mana dirinya sangat mudah tersinggung, marah, bahkan kecewa pada orang-orang terdekat. Ia merasa seperti kehilangan kendali atas emosinya. Tapi setelah beberapa waktu, ia mulai merasa lebih tenang, bisa memaafkan masa lalu, dan mampu mengendalikan emosi lebih baik. Bagaimana cara menyikapinya? Sadari bahwa ini adalah fase penting. Jangan melawan emosi, tapi terima, rasakan, dan lepaskan secara perlahan. Latih pernapasan dan meditasi untuk menenangkan pikiran dan menyeimbangkan energi batin. Kurangi interaksi dengan lingkungan atau orang yang berenergi negatif. Tuliskan isi hati atau keluh kesah di jurnal pribadi, agar emosi tidak tertahan di dalam diri. Jangan mengambil keputusan penting saat emosi sedang tidak stabil. Perbanyak doa, zikir, atau afirmasi positif. Pesan penting, ketahuilah, semakin tinggi tingkatan spiritual seseorang, semakin berat ujian emosinya. Tapi di balik itu, ada ketenangan, kedewasaan, dan kekuatan batin yang luar biasa menanti setelahnya. Jiwa-jiwa terpilih memang dipersiapkan untuk menghadapi badai, agar saat mereka diberi kekuatan batin yang tajam, mereka mampu menggunakannya dengan bijak, bukan untuk melukai orang lain. Selanjutnya, pesan spiritual, rahasia kehidupan jiwa terpilih yang mampu melewati fase pembukaan mata batin. Dalam perjalanan spiritual, tidak semua orang dipanggil, dan tidak semua yang dipanggil mampu bertahan. Mereka yang dijuluki jiwa terpilih adalah orang-orang yang sanggup melewati fase terberat dalam hidupnya, fase pembukaan mata batin. Sebuah perjalanan panjang di mana batas antara dunia fisik dan dunia spiritual mulai samar, dan tabir realitas pelan-pelan terbuka. Di balik semua pengalaman aneh, firasat kuat, mimpi-mimpi ganjil, kehadiran tanpa wujud, hingga ujian emosi yang menyiksa batin, ada satu rahasia yang tidak banyak orang tahu. Rahasia itu adalah, jiwa-jiwa terpilih dipersiapkan untuk sebuah tugas suci yang tidak bisa diemban oleh sembarang orang. Mengapa jiwa terpilih harus melewati fase ini? Karena dunia ini tidak hanya dihuni oleh makhluk fisik. Ada dimensi gaib, energi halus, dan kekuatan tak kasat mata yang mengatur keseimbangan kehidupan. Alam semesta perlu penjaga, penerus kebijaksanaan leluhur, dan penyampai pesan spiritual untuk generasi mendatang. Jiwa terpilih harus mampu menguasai dirinya sendiri, sebelum bisa memahami dunia di luar dirinya. Fase pembukaan mata batin adalah ujian mental, emosi, dan spiritual agar seseorang benar-benar layak memikul cahaya pengetahuan itu. Siapapun bisa memiliki kemampuan, tapi tidak semua mampu menjaga ketenangan di saat badai datang. Dan jiwa terpilih dipaksa menghadapi dirinya sendiri, melawan egonya, menyembuhkan luka batinnya, menaklukkan ketakutannya, hingga menyadari bahwa hidup ini lebih dari sekadar apa yang tampak. Pesan-pesan spiritual bagi jiwa terpilih. 1. Ketika kamu merasa sendirian, sesungguhnya alam semesta sedang mempersiapkanmu. Kesendirian bukan hukuman, tapi ruang untuk menempa dirimu agar kuat. Di saat itulah jiwa belajar berbicara dengan suara batin. 2. Ketika emosi naik turun tanpa sebab, itu tanda batinmu sedang dibersihkan. Semua trauma, luka, kemarahan, dan kesedihan yang dulu disimpan dipaksa keluar, agar kamu tidak membawa beban itu ke dalam kesadaran barumu. 3. Ketika mulai merasakan kehadiran tanpa wujud, berarti frekuensi energimu sudah sejajar dengan dimensi lain. Jangan takut, karena yang kamu rasakan bukan untuk menakutimu, tapi untuk mengasah keberanianmu. 4. Saat mimpi-mimpi aneh datang, itu bukan sekadar bunga tidur. Itu pesan simbolik dari alam bawah sadar atau dari makhluk-makhluk cahaya yang menjaga keturunan spiritualmu. Pelajari maknanya, catat, renungi. 5. Ujian terberat bukan saat diganggu makhluk gaib, tapi saat kamu harus melawan bisikan pikiran dan perasaanmu sendiri.
Jiwa terpilih diuji di dua alam sekaligus, di dunia luar dan di dalam dirinya sendiri. Apa rahasia terbesarnya? Rahasia besarnya adalah, jika kamu bisa melewati semua fase itu dengan hati yang tetap tenang, pikiran yang tetap jernih, dan jiwa yang tidak menyerah, maka alam semesta akan menyerahkan kunci pengetahuan spiritual yang tidak bisa didapatkan dari kitab, guru, atau ajaran manapun. Pengetahuan itu hanya diberikan kepada mereka yang terbukti mampu menjaga cahaya dalam dirinya di saat kegelapan mengelilingi. Dan saat itu tiba, kamu akan paham bahwa segala kejadian di hidupmu bukan kebetulan. Kamu mulai bisa membaca tanda-tanda alam, merasakan pesan semesta, dan tahu kapan waktunya bergerak atau diam. Kamu bisa mengenali orang baik dan buruk hanya dari getaran batinnya. Kamu bisa menyembuhkan diri sendiri, bahkan membantu orang lain secara energi. Dan kamu tahu, bahwa hidup ini bukan sekadar soal dunia fisik, tapi soal keseimbangan jiwa dan raga. Penutup, jiwa-jiwa terpilih bukan dilahirkan untuk hidup mudah. Mereka ditempa, diuji, dijatuhkan, dibuat kecewa, dipaksa sendirian, lalu dibangkitkan lagi, bukan untuk jadi orang biasa, tapi untuk jadi pelita bagi yang lain. Jika kamu merasa semua ini pernah kamu alami, tandanya jiwamu memang salah satu yang dipanggil. Tinggal bagaimana kamu menjalani prosesnya. Ingat, jangan tergoda pamer kelebihan. Jangan menyombongkan kepekaan. Jangan bermain-main dengan kekuatan batin. Karena di atas segalanya, tugas utama jiwa terpilih adalah menjaga keseimbangan, bukan sekadar membuktikan kelebihan. Dan itu rahasia tertinggi kehidupan yang hanya dipahami oleh mereka yang melewati fase ini. Demikian pembahasan kita kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.